Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang ingin memenuhi tugas kami dari kelompok dormitory untuk membuat internal frame pada NetBeans. Oke, pertama-tama kita langsung buka. Oh, jangan lupa kita aktifin STEM ya, MySQL, karena kita akan menggunakan database dalamnya. Oke, kita buka NetBeans-nya. Kemudian melanjutkan dari tugas sebelumnya, tugas tentang tugas UTS sebenarnya ini. Tugas UTS yang isinya akan kita lanjutkan di tugas kali ini, di tugas membuat internal frame ini. Oke, atau kalian bisa, yang menonton, jika ingin mengikuti, kalian bisa mengambil videonya atau filenya di YouTube dari yang berjudul tutorial multi level user dari YouTube-nya Lukman Javalet. Di video tutorial multi level user ini ada source code-nya. Ini kalian bisa unduh di Google Drive. Oke, kita langsung lanjut. Oke, kemudian kita akan membuka project-nya. Projectnya di sini saya menyimpan di UMT, UMT semester 6, Java lanjutan. Kemudian videonya ada di, sebentar, saya rada sedikit lupa di tugas form kepegawaian. Oke, ada di tugas form kepegawaian UTS Java Dormitory. Nah, yang ini open project. Nah, ini sebagai tugas yang telah saya buat. Kemudian saya akan membuat contoh, mengambil contoh juga dari video yang tadi di YouTube ini. Source code-nya, kalau misalnya kalian udah download, dia akan berbentuk seperti ini. IK Project Multi Level User. Itu akan saya gunakan sebagai contoh dalam membuat iframe, internal frame. Oke, dia ada di ini IK Project Multi Level User Pak Lukman. Kemudian ini akan saya buka. Oke, kemudian kita buka aja langsung source package-nya. Source package-nya kita buka. Kenapa saya membutuhkan file dari Pak Lukman Javalet ini? Karena saya akan mengambil forum utamanya. Forum utamanya supaya kita tidak berlama-lama, langsung aja kita copy. Forum utama ini kita langsung aja copy ya guys. Dengan cara klik kanan, kemudian kita copy. Kita klik kanan di kepegawaian view, kita pas refactor copy. Dengan namanya forum utama. Oke, project yang nggak bisa diganti ini, refactor. Oke, kita sudah merefactor dia. Forum utamanya langsung pada error guys. Gak apa-apa kalau error, sebentar ya. Forum utamanya error ya guys. Coba guys. Jadi di sini ininya kita langsung kita hapus dulu aja importannya. Ini juga kita hapus karena kita nggak akan menggunakannya. Kita akan menggunakan J internal frame. Kita klik aja langsung J besar I besar, dengan kemudian kita tekan kontrol dan spasi. Kita tulis lagi aja kalau misalnya, nah ini keluar dia J internal frame, kita pencet enter. Kemudian dia langsung dibuatkan importannya Java Swing internal frame. Di sini kita akan membuat internal frame. Oke teman-teman. Kemudian di public forum utama ini kita nggak menggunakan ini bisa kita hapus. Oke.
Setelah itu samanya kita akan mengedit di forum utama ya, intinya ya guys. Di desain kita edit juga di sini. Oh, di G-frame sini kita buka. Menu bar sini kan banyak nih. Nah, di G-frame sini kita langsung bikin lagi aja. Add from palette. Desktop pen ya guys. Kita penuhin aja semua layarnya. Oke, kemudian kita ganti jadi namanya jadi apa ini? DP apa ini? DP aja dulu. Kita ganti aja DP dulu. Gak apa-apa. Nanti kalau misalnya itu kita ganti lagi kalau misalnya salah. Kemudian kita masuk lagi ke sebentar. Masuk lagi ke paling bawah. Sini kita enter. Sini kita bikin private. Private void set internal frame dengan parameter kita isikan JI, kita tekan kontrol beserta spasi J internal frame, kemudian I nya dalamnya kita iframe. Oke, iframe dapat dari mana? Dapat dari nanti. Oke, kita lanjut next. If jika internal frame tidak sama dengan 0 kosong, maka dalamnya internal frame dot apa nih, dispose. Oke. Kemudian di bawah if ini kita tulis internal frame sama dengan iframe dimension desktop font size nanti kita akan bikin itu. Nah, ini tadi namanya DP utama, bro. Ketemu. Mana rename? Kalau nggak klik 2 kali di sini aja. Oke, supaya nggak ribet. DP utama dot get size dimension internal frame size sama dengan internal frame dot get size. Oke, kemudian internal frame saja dot set location di sini di mana, di desktop pen size dot width dash atau minus internal frame size dot width bagi 2 koma, kita bisa spasi enter di sini, desktop pen size dot height sekarang dash atau minus internal
internal frame size dot height 2. Oke, kenapa error di sini? Karena error bos. Kita kasih di sini, buka kurung lagi. Kemudian ada error juga, kita kasih kurung di akhiran 2 sini. Oke. Nanti kita lanjut lagi. Create user master ini kita bisa kita bisa hapus saja ini dan ini kita delete. Di sini kita ganti namanya aja. Bukan masternya tapi di bawahnya sini. Ini form pegawai. Yang ini sebenarnya nggak ada sih, tapi kita bikin form dosen aja dulu. Oke, transaksi laporan biarkan saja. Oke, setelah itu kita klik kanan di form pegawai, event, action perform. Kita untuk membuka inian ya. Kita akan panggil program yang di bawah, set internal frame new. Nanti kita akan membuat FRM pegawai. Ini akan error karena for pegawai ini dia bukan internal frame tapi kelas biasa. Oke, kemudian satu lagi kita akan membuat yang keluarnya. Sebentar, kita change variable name dulu. Ini nggak usah scroll data pegawai ya, pegawai aja. Ini pegawai. Nanti di sana juga kita harus rubah bro. Ini dosen. Yang ini keluar. Oke. Ini pegawai. Dan setelah lagi kita akan membuat yang keluar. Kita klik kanan event, action perform, dan dia akan membuatkan ininya, rangkanya. Kita bisa isikan di sini. Kita kasih pesan option pane dot show save dialog. Yang pertama 0, yang kedua adalah string yang berisikan terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Titik. Oke. Setelah itu kita kasih system exit. System dot exit. Parameternya kita kasih 0. Oke, form utama saya rasa sudah cukup. Kemudian saya akan escape ke form pegawai. Nah, di sini agak tricky nih, guys. Kenapa agak tricky? Karena ini kita close dulu. Ini form pegawai. Kalau kita bikin form pegawai yang internal frame, dia akan bentrok. Makanya form pegawai ini kita refactor aja dulu pertama-tama. Kita ganti namanya. Jadi form FRMP gitu aja ya. Kenapa harus diginiin? Karena saya juga butuh codingan di dalamnya. Jadi cuman kayak ibaratnya apa sih namanya? Cuman pindah tempat gitu. Cuman pindah tempat antar kelas dan internal frame. Intinya gitu. Kita bikin langsung, klik kanan di kepegawaian view, kita new, kemudian J internal frame form. Ini kita tulis FRM pegawai. Nah, ini dia form pegawai yang asli yang akan kita pakai nanti. Oke, nah di sini juga agak tricky nih. Kita buka FRMP.
Nah, ini langsung kita copy paste aja guys semuanya. Bisa kita drag and gulir ya. Drag terus ditarik dari pojok sampai ke pojok. Kemudian Ctrl C, kita copy aja. Kemudian di sini kita klik sekali, kemudian Ctrl V. Nah, otomatis dia akan langsung semuanya dipaste di sini. Kemudian setelah itu jangan lupa di tabelnya ini kita klik kanan, kemudian kita bind element, import data dari database yang telah kita buat. Di sini database namanya adalah pegawaian punya saya. Kemudian kita OK, dia sedang mengimport. Nah, ini adalah urutannya guys. Jadi yang paling atas adalah dia akan diurutkan yang paling kanan. Misalnya NIP ini kita taruh di paling atas karena dia akan ditaruh di tabel yang paling kanan. Setelah NIP apa biasanya ada nama. Kemudian alamat ini biar di terakhir aja. Oke, kemudian kita OK. Oh, karena kita copy paste, dia variable name-nya udah langsung di copy-in guys. Tuh, txt NIP. Oke, nah ini dia NIP. Maksudnya di paling kiri. NIP di paling kiri, urutan atas paling kiri. Kemudian yang bawahnya melanjutkan ke kanan, nama, nomor handphone, alamat. Oke, setelah itu kita isikan saja codingannya. Codingannya dari mana? Codingannya kita akan ngopi dari FRM P ini yang pegawai tadi. Nah, oke. Kita ikutin aja guys. Di sini kita tinggal copy paste aja biar cepat. Yang penting kita ngerti konsepnya. Kalau kita ngerti, kita oke, karena dia akan mengimport sekaligus semuanya guys, diimport sama dia tuh. Ini error karena dia yang import. Udah auto import. Kita tinggal ini doang, apa namanya? Klik. Kalau misalnya create method ini jangan deh, kita mending cari aja dulu yang lain. Nah, yang ini nih, add import ini kita import aja dulu satu-satu guys. Add import. Kemudian ini juga pengen import. Oh, bukan, create method nggak usah. Yang import aja. Nah. Kemudian masih banyak juga yang import. Exceptionnya kita import juga. Java user logger. Kemudian apa nih? Import via koneksi. Import lagi net Jasper. Import lagi. Banyak banget bos. Import sekali lagi. Add import. Nah, ini masih ada yang error karena kita belum membuat refresh table dan reset field. Kita copy aja langsung dari sini guys, nggak perlu lama-lama, dia ada di bawah. Nah, ini private reset refresh table, reset field, kelengkapan form. Kita copy aja dari sini langsung, kita taruh di bawah juga. Nah, oke. Setelah kita copy gini, dia errornya akan berkurang guys. Tuh, akan berkurang dia errornya. Nah, malah udah beres, ya toh. Nah, setelah ini kita langsung pindah aja, kita close dulu aja deh. Kita langsung pindah ke form utama. Nah, karena ini errornya tadi itu karena beda antara internal frame dengan kelas biasa, makanya dia error. Nah, sekarang kita isi aja di sini nih, FRM pegawai. Sudah tidak error karena kita telah mengganti kelas biasa dengan internal frame, dan kita juga telah memindahkan data-datanya. Oke, kalau udah gini kita clear, udah selesai. Di FRMP ini kita bisa hapus aja, delete, karena ini kita udah nggak pakai. Atau kita bisa diamkan kayak gini juga nggak apa-apa, tapi kita hapus aja biar rapi. Oke, nggak apa-apa, kita hapus. Oke, setelah itu kita buka form login-nya. Nah, di search form login ini dia arahnya mau kemana? FRMP kita udah hapus, kita ganti dengan FRM
pegawai. Oke, setelah itu nggak ada error, harusnya nggak ada error. Oke, kita run aja langsung. Ada error rupanya guys. Kita cari errornya di mana? Di FRM pegawai. Oke, kita cari. Oh, ini belum kita import guys. Ini bukan FRMP tapi pegawai. Oke, clear, nggak ada error. Oh, di sini masih ada P. Oke, clear, nggak ada error ya, clear ya, clear dong. Oke, kita masuk ke form login lagi, kita run file. Semoga aja berhasil guys, karena ini cara yang tercepat. Admin password 1234, kemudian kita kirim. Sabar, tawakal, ikhtiar. Sabar, dia nggak keluar dong guys. FRM pegawai, form pegawainya, form. Oh, salah guys, sorry. Karena form login ini harusnya larinya bukan pegawai tapi utama. sorry. Oke guys, kita run file lagi. Username-nya admin, password 1234. Kemudian kita kirim. Nah, harusnya dia emang keluar kayak gini. Kemudian di master ada form pegawai, kita klik. Ini kenapa keluar coba? Lama banget guys. Kita ulangin lagi aja guys. Ini gila banget nih. Ini apa sih HTTP? Kita pause dulu guys. Oke guys, kita lanjut lagi. Tadi ada yang lupa, di bawah ini komponen sini kita harus memberi set extended state. Sini ada maximize keyframe dulu, dot maximize bot, kita bikin dia maksimal. Kemudian yang paling bawah juga tadi yang kelewat, payah nih, dpu utama dot 8 internal frame. Kemudian di bawahnya ada internal frame aja, dot set visible true. Ini parah sih kalau nggak bisa lagi mah guys, gua nggak tahu harus bilang apa lagi. Ini harusnya bisa sih. Kita run langsung aja guys, nggak perlu berlama-lama. Username-nya adalah admin, passwordnya 1234, kita kirim. Loh, ini kenapa nggak jadi besar ya? Berarti ada yang salah nih guys. Sabar ya, gua cek lagi dulu. Oke guys, kita coba lagi nih guys. Kita run, kemudian kita run file. Oke, setelah situ admin, password 1234, kita kirim. Yeay, kita udah kebuka nih form utamanya nih. Kemudian master, kita buka form pegawai. Harusnya kebuka. Kalau kebuka berarti kita berhasil guys. Oke, sih. Bukan cuma sampai sini aja guys. Coba ini kita langsung aja kita refresh. Oh, kita klik, dia langsung keluar ya. Di ini ya, di text file-nya. Kemudian kita refresh, dia harusnya ngilang. Oke, sip. Simpan dan hapus. Oke lah, udah. Kemudian kita coba cetak guys. Oke. Dan demikianlah hasilnya proses ketika kita menggunakan internal frame. Internal frame adalah
Jadi kita bisa memanggil banyak form ya di dalam internal frame ini. Oke, sekian dari video tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari kami kelompok Dormitory Universitas Muhammadiyah Tangerang, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.